jasad atau batang tubuh kita. Badan jasmani yang dikatakan Adam. Ketika hidup jangan lagi tampak wujud ego diri kita, ananiah kita, sifat hewan kita, sifat setan kita. Itu loh maksudnya. Praktekkan nyata, menjadi murid yang utama, artinya menjalankan ilmu perguruan seutuhnya. Hijrah itu apa sih? Kembali lagi, hijrah itu yang daripada malas menjadi istiqomah. Artinya apa? Kalau sudah tahu setiap hari umur kita berkurang, bukan bertambah ya. Orang-orang tuh kalau merayakan ulang tahun tuh saya mendengarkan sepertinya ada yang salah. Oh, doanya panjang umurnya, panjang. Kok maunya panjang terus itu loh. Enggak mau pulang kah? Di sini itu tempat sementara, yang paling nyaman, yang paling nikmat itu kampung kita. Di mana kampung kita? Kampung akhirat. Oleh sebab itu, yang tahu setiap hari kita mau pulang ke kampung akhirat, siapkan bekalmu yang terbaik. Kira-kira hari ini, dari pagi sampai detik ini, ibadah kita seperti apa? Zikir kita seperti apa? Tafakur kita kayak apa? Sudah berlatih fana atau belum? Tafakurnya kayak apa? Harus dievaluasi, harus punya progres yang nyata. Karena kita mau pulang tuh bukan hanya angan-angan loh, bukan katanya. Setiap hari kita dengar, entah itu di musola, di masjid, pasti pengumuman. Jadwal tiket mau berangkat ke alam akhirat. Nah, nomor sekian sampai ada nomor berapa? Nah, dipikirkan nggak? Kok merasa hidup terus ini penyakit, ini keanehan. Orang kalau merasa hidup terus panjang angan, akhirnya tidak ada takut-takutnya, tidak ada prepare, persiapan untuk di akhiratnya. Akhirnya slow, santai hidup. Yang penting sama tetangga baik, udah sholat, tenang lah, dinikmati aja hidup, santai, slow. Padahal belum kenal diri. Seperti apa? Tidak akan diterima orang yang tidak mengenal diri, karena dia sombong. Syirik kafi, syirik yang sembunyi. Lalu yang ini tadi kita bahas ya. Kalau mau sholat, wudunya kan harus benar ya. Wudu yang benar seperti apa? Wudu zahir yang sudah diajarkan ya. Wudu secara batin seperti apa? Secara tarekat, seseorang yang menempuh jalan tarekat, setelah dia wudu zahir, wudu batinnya, dia akan membersihkan hatinya dari segala penyakit, ya kah? Kalau kita menghadap Tuhan nih, hati kita masih ada kebencian, dendam, suuzon sama orang, jengkel sama orang, diterima ndak wudunya? Ndak. Nah, berarti jelas ya, diterima atau tidaknya sudah ada ilmunya. Jangan bilang seperti ini, yang penting sholat. Diterima atau tidak itu kan yang tahu Tuhan loh. Ini ada ilmunya. Ini ada ilmunya, makanya belajar gitu loh. Kalau wudhu yang hanya dibasuh beberapa anggota bagian dengan air suci yang mensucikan, itu masih secara zahirnya saja.
wudu itu zahir dan batin harus dijalani supaya sah wudunya, ya kah? Wudu itu nah berkubal-kubal ya ta? Berkubal-kubal dulu ya biasanya kalau zahir tuh. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus kumur-kumur ya. Kalau kita kumur-kumur sambil baca surat Al-Ikhlas, wallahu ahad, Allahu samad. Seperti itu. Ya. Syariat semua sudah tahu, nggak usah dibahas. Ya. Wudu secara tarekat tadi berarti orang itu kalau mau sholat nggak boleh membawa penyakit ya. Oleh sebab itu kalau masih dendam sama orang, masih jengkel sama orang, masih suuzon sama orang, ya berarti sholatnya sia sih. Tuhan tidak bisa didekati secara ilmunya dengan seseorang yang masih kotor. Ya kah? Ya, ini dipaham. Lalu secara hakikat atau makrifat, setelah berwudu tadi ya, orang tarekatnya membuang seluruh penyakit hati, lalu orang hakikat dan makrifat dia memahami bahwa yang diajarkan perguruan, bahwa yang wudu ini bukan kita hakikatnya. Yang berwudu ialah badan, roh. Yang berwudu ini nyawa, yang berwudu ini nur, yang berwudu ini rahasia Tuhan. Hakikatnya yang wudu ya iya juga, bukan kita. Meniadakan diri di dalam wudunya, meniadakan keakuan, bukan kita yang wudu. Paham nggih? Baru sahlah wudunya. Baru sah ini wudunya ya. Terus bagaimana yang di luar sana ceritanya? Kalau seperti ini. Lalu wudu ini sah apabila istinjanya zahir batin sah. Istinja apa sih? Istinja membersihkan kotoran ke kita ketika kita habis buang air. Cara syariat seperti apa? Harus bersih ya sampai dua ruas ya. Lubang dubur itu harus dibersihkan ya. Tangan kita harus harus dua ruas harus bersih di lubang itu dibersihkan secara syariat ya, bukan pakai selesai. Tidak boleh seperti itu. Nanti yang dikhawatirkan masih ada yang tertinggal kotoran di dalam. Kalau mau selesai perutnya ditekan-tekan ke bawah ya, jangan buru-buru ya, supaya kotorannya semua bersih ya. Habis itu lubangnya dibersihkan paling tidak dua ruas ini ya, sampai hilang baunya, hilang kotorannya, terus sampai dia tidak licin atau kesat. Terus ada yang tanya lagi, guru kalau pakai sabun boleh? Boleh, silahkan, tapi harus bersih. Terus kalau di WC pakai penutup kepala ya. Tutup kepala itu apa? Handuk kah? Apa kah? Guru, kenapa di WC kok harus kepalanya ditutup? Ya, karena di WC itu banyak hantunya. Karena memang seperti itu yang Rasul contohkan. Kalau ke WC kepala ditutup ya. Kalau khususnya kalau buang air besar ya. Itu pakai anduk kah? Pakai apa? Kain karena apa? Kalau kita jongkok nggak pakai penutup kepala, biasanya kepala kita dikencingi hantu. Maka pikirannya banyak kotor. Pikiran tuh banyak kotor karena setiap ke WC nggak pernah. Istinja secara zahir.
masuk WC kaki kiri, keluar kaki kan, sudah tahu semua kan. Ini zahir, secara zahir nggak usah dibahas. Ya. Secara batin seperti apa? Ketika manusia tidak mengetahui rahasia keluar masuknya napas, seumur hidup dia dianggap istinjanya tidak sah, tidak bersih, berarti kotor deh. Lama seumur hidup kalau enggak mengenal rahasia keluar masuknya napas, dianggap istinjanya tidak bersih. Walaupun dia mengaji, walaupun dia sholatnya rajin, walaupun dia ngajinya rajin. Artinya apa? Kalau dia diringkas, dia tidak mengenal rahasia jati diri, berarti seumur hidup istinjanya tidak sah. Ya. Berarti wudunya jelas tidak diterima. Bisa dibayangkan seperti itu. Kayak apa orang di luar sana, saudara-saudara kita, ya, kerabat kita, ponak-ponakan kita, mungkin paman-paman kita, bude-bude kita, yang nggak ngerti seperti ini, terus seperti apa sholatnya? Tidak dipikirkan sejauh itu. Lalu tidak sah wudunya kalau junubnya pun zahir batin tidak sah. Diterima wudunya kalau sudah sah junubnya zahir junub tadi apa? Junub tadi keadaan setelah suami istri melakukan hubungan suami istri. Oleh sebab itu junub. Setelah junub harus mandi bersih, ya kan? Junub secara zahir. Okay. Oleh sebab itu harus mandi bersih. Okay. Kalau yang dikatakan secara batin junub itu seperti apa sih? Oh maaf, ya. Yang zahir saya hampir kelupaan. Ketika seseorang melakukan hubungan suami istri tidak sesuai dengan tuntunan agama, yang terjadi hubungan itu tadi melanggar daripada perintah syariat Tuhan. Masih ingatkah tata cara berhubungan suami istri? Ini ilmu laki-laki sebetulnya, nggih. Jadi kalau laki-laki, nggih, kalau mau berhubungan suami istri, mohon maaf ini sudah dewasa semua toh. Masih ingat ya? Ujungnya harus membaca apa? La ilaha illallah. Lalu zakarnya ting. Kalau dia turun, ya, berarti kita tidak boleh mendekati istri karena Tuhan tidak menyuruh. Tuhan tidak ridho. Tapi kalau zakarnya disentil, la ilaha illallah, ya, masih berdiri, ya, boleh mendatangi istri, ya. Ya, yang tidak tahu ilmu ini seperti apa? Seakan-akan dia menggauli istrinya seperti hewan, karena mendatangi istri dengan nafsu. Banyak seperti itu. Artinya selama ini istri ini digauli oleh hewan, bukan suwa. Yo pantas. Selama ini banyak anak-anak yang tingkah lakunya seperti berani sama orang tua. Kadang ada yang membunuh orang tua. Ya. Jangan salahkan mereka, karena hubungan kita ini ngawur. Tidak pakai tata cara agama. Ini sekarang banyak orang berhubungan kan atas dasar nafsu saja. Karena melihat cantik, bernafsu, wah langsung tempur aja pokoknya. Ya, akhirnya yaitu tadi artinya dia menjadi pemuja setan. Ya kah? Seperti itu. Yang viral akhir-akhir ini.
Itu disebabkan tidak belajar Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.